Lloyd adalah pria yang mendapatkan nasib buruk sejak masih kecil. Bahkan dia pernah ditendang oleh skuadnya sendiri karena dianggap sebagai beban gak berguna. Yang padahal sebenarnya, Lloyd menyimpan kekuatan paling besar dan bisa membuat para gadis ingin menikah muda dengannya. Tapi sebelum itu, kita pun akan kembali pada beberapa tahun yang lalu ketika Lloyd harus kehilangan orang tua akibat insiden penyerangan Raja Iblis. Semenjak di hari itu, Lloyd diadopsi oleh seorang penyihir wanita bernama Merlin yang merasa kasihan dengan nasib Lloyd. Oleh karena itu, Merlin pun memutuskan untuk melatih Lloyd menjadi penyihir terbaik seperti dirinya, agar Lloyd bisa menghadapi kehidupan yang keras secara mandiri. Tapi, meskipun Merlin merupakan penyihir yang hebat, Merlin ternyata adalah wanita yang sangat malas dan bahkan sering menjadi beban kepada Lloyd. Hingga pada suatu hari, Lloyd akan diberikan misi yang sangat berat dari Merlin, di mana pada misi tersebut, Lloyd akan ditinggalkan pada hutan sihir yang terkenal dengan ribuan monster serigala. Dan di sana, Lloyd hanya bisa memakan beberapa buah hutan, serta berlindung dari para monster di goa yang kecil. Meskipun latihan itu punya resiko yang tinggi, Lloyd akan tetap berjuang sekeras mungkin demi bisa menjadi penyihir seperti Merlin. Namun setelah beberapa tahun kemudian, Lloyd yang telah remaja hanya diberikan tugas biasa dalam mengurus rumah. Dan karena latihan yang Merlin berikan semakin membosankan, pada suatu hari, Lloyd memutuskan untuk kabur dari rumah Merlin agar dia bisa pergi dan mencari pengalaman yang baru. Hingga setelah kabur dan sampai di kerajaan bernama Ifta, Lloyd segera bergabung dengan skuad Hunter yang dipimpin oleh pria bernama Ellen. Jadi pada skuad itu, Lloyd akan ditugaskan sebagai penyihir support yang akan memberikan bantuan kepada setiap rekannya. Dimulai dari sihir peningkatan stamina, sampai sihir yang bisa meningkatkan kekuatan mereka satu persatu. Dan berkat sihir yang telah dia berikan, skuad Ellen berhasil mencapai level dungeon tertinggi dan dianggap sebagai skuad yang paling berbakat di sana. Tapi meskipun separuh kemenangan mereka berasal dari bantuan Lloyd, Ellen yang sombong justru merasa kalau Lloyd hanyalah beban yang tidak bisa bertarung untuk membantu mereka. Bahkan setelah apa yang telah Lloyd berikan selama ini, Ellen hanya membayar Lloyd dengan gaji rendah dan bahkan lebih rendah dari gaji pejabat negara Konoha. Yang tanpa Ellen sadari, jika setiap kemenangan yang mereka dapatkan sebenarnya berasal dari skill peningkatan Lloyd yang luar biasa. Sementara itu, setelah Lloyd pergi dan meninggalkan dirinya, Merlin yang merasa khawatir segera memberikan misi kepada teman lamanya agar bisa mengawasi setiap hal yang terjadi kepada Lloyd. Hingga pada suatu hari, skuad Ellen mendapatkan misi dari kerajaan untuk mengalahkan golem yang telah mengamuk di dekat kerajaan. Dan karena misi itu penuh dengan bayaran yang tinggi, tanpa basa-basi, Ellen segera mengajak teman-temannya untuk mengerjakan misi tersebut. Tapi ketika sampai di sana, mereka pun langsung menjadi sangat terkejut karena para golem itu ternyata diciptakan oleh beberapa penyihir nakal. Oleh karena itu, Lloyd segera menyuruh teman-temannya untuk mengincar penyihir terlebih dahulu daripada mereka harus berhadapan dengan golem batu. Tapi sialnya, karena Ellen gak ingin mendengarkan perintah dari Lloyd, Ellen yang keras kepala malah bertarung melawan para golem batu tanpa mempertimbangkan risiko. Bahkan setelah misi itu berakhir, Ellen yang masih kesal diperintahkan oleh Lloyd memutuskan untuk menendang Lloyd dari skuad mereka. 白魔同士のくせに回復は Setelah ditendang dari skuad Ellen, Lloyd kembali teringat dengan perkataan Merlin yang sering menyuruh Lloyd untuk pantang menyerah. Oleh karena itu, Lloyd pun memutuskan untuk mencari skuad baru yang mungkin bisa menerima Lloyd dengan baik. Dan benar saja, ketika dia sedang mencari skuad baru, secara kebetulan ada gadis cantik bernama Yui yang juga sedang mencari penyihir pengganti untuk menjalankan misi. Dan karena saat ini Lloyd sedang menganggur, tanpa basa-basi, Yui segera mengajak Lloyd untuk berkenalan dengan teman-temannya. Namun karena Lloyd kelihatan seperti orang yang sangat lemah, ketiga rekan Yui pun merasa kalau Lloyd mungkin tidak akan bisa membantu mereka pada misi tersebut. Tapi Yui pun segera membantah hal tersebut dan mengatakan kalau Lloyd berhak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Akhirnya pada siang hari, Yui segera mengajak mereka pada hutan sihir agar Lloyd bisa memperlihatkan kemampuannya. Kemudian Yui segera menyuruh Lloyd menggunakan sihir peningkatan sebagai bukti kalau Lloyd memang bisa diandalkan. Dan awalnya mereka tidak merasakan hal apapun yang berubah dari sihir peningkatan Lloyd, sampai ketika Yui mencoba menebang sebuah pohon, Yui pun seketika menjadi sangat terkejut melihat kekuatannya yang meningkat secara drastis.
Bahkan hal yang lebih membuat mereka terkejut adalah fakta jika Lloyd masih menggunakan separuh kekuatannya. Lalu karena merasa penasaran dengan skuad Yui, Lloyd pun bertanya tentang alasan mereka yang membutuhkan seorang penyihir baru. Dan Yui pun menjelaskan jika saat ini, penyihir lama mereka yang bernama Krumi sedang mengambil cuti panjang untuk merawat adiknya yang sedang mengidap penyakit kristal. Tapi saat mendengar kisah Krumi yang sangat menyedihkan, Lloyd malah kembali teringat kepada Merlin yang pernah mengajari Lloyd cara menyembuhkan penyakit kristal. Oleh karena itu, Lloyd pun segera meminta Yui mengantarnya ke tempat Krumi, siapa tahu Lloyd bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Singkat cerita, ketika sampai di sana, Krumi pun menjelaskan kepada mereka kalau beberapa tahun yang lalu, adiknya pernah terkena serangan dari serigala hitam yang terkenal sering meninggalkan racun kepada setiap korbannya. Bahkan akibat penyakit tersebut, Merlin sampai harus menutup pintu rumah agar baunya tidak menyebar dan meluas ke kota. Dan meskipun awalnya Krumi sempat meragukan kemampuan Lloyd, tapi secara perlahan, Lloyd mulai segera menyerap kristal itu dan menghancurkannya menggunakan sihir yang pernah Merlin ajarkan. Lloyd juga menjelaskan kalau penyakit itu kemungkinan disebabkan oleh pembekuan darah akibat racun yang diberikan oleh serigala hitam beberapa tahun yang lalu. Hingga setelah melepaskan sihir yang terfokus kepada penyakit itu, akhirnya Lloyd berhasil menyembuhkan adik Krumi dari penyakit kristal tersebut. Lalu pada sore hari, Krumi segera berterima kasih kepada Lloyd karena Lloyd telah menyelamatkan adik Krumi yang sangat berharga. Bahkan ketika Lloyd pengen pulang di sore hari, Krumi segera menahannya lantaran Krumi pengen meminta nomor WhatsApp Lloyd, ya siapa tahu Krumi punya kesempatan untuk menjadi istri Lloyd. Dan pada malam hari, skuad Yui segera mentraktir makan malam kepada Lloyd karena Lloyd telah membantu salah satu rekan mereka yang sedang butuh bantuan. Bahkan saat Lloyd bertanya bahwa apakah dia boleh bergabung di tim mereka, tanpa basa-basi, Yui dan teman-temannya segera menerima Lloyd sebagai anggota mereka yang baru. Kemudian saat melihat makanan mewah di hadapannya, Lloyd yang kelaparan segera menikmati makanan tersebut dengan sangat lahap. Lalu karena merasa penasaran dengan sihir Lloyd yang luar biasa, rekannya yang bernama Lika pun segera bertanya tentang orang yang telah melatih Lloyd sampai sekuat ini. Mendengar pertanyaan itu, Lloyd pun segera menjawab kalau dia telah dilatih oleh seorang penyihir hebat yang telah mengadopsi Lloyd sejak masih kecil. Dan meskipun gurunya merupakan wanita yang sangat berantakan, namun Lloyd sangat menghormati Merlin sebagai gurunya. Kemudian setelah mereka saling berbagi cerita masing-masing, Yui segera mengajak mereka membahas rapat strategi yang akan mereka gunakan pada misi di esok pagi. Jadi pada misi tersebut, skuad Yui akan ditugaskan pada desa kecil untuk menghabisi beberapa serigala liar yang menyerang desa itu. Tapi karena misi kali ini punya risiko yang sangat tinggi, mereka pun akan mengawasi para serigala terlebih dahulu agar mereka bisa menyerang dengan presisi. Namun setelah makan malam berakhir, Dages pun gak sengaja melihat Lloyd yang pergi menjauh dari arah penginapan. Dan karena merasa kasihan kepada Lloyd, Dages pun segera memberikan sekantong koin emasnya kepada Lloyd agar Lloyd gak perlu tidur di jalanan seperti pengangguran. Hingga pada keesokan hari, Lloyd dan teman-temannya langsung bersiap lantaran mereka akan pergi menuju daerah terpencil pada pagi hari. Dan sebagai terima kasih atas kebaikan mereka semalam, Lloyd akan menggunakan sihir penyimpanan agar perjalanan mereka semakin terasa efisien. Lalu singkatnya, setelah melewati bukit kerajaan, Dages dan Lloyd pun merasa kalau mereka malah semakin dekat dengan bekas kerajaan para iblis. Bahkan ketika berjalan semakin jauh, mereka pun mulai bertemu dengan beberapa rintangan dan jembatan yang terlihat seperti akan hancur. Hingga ketika sampai di sungai yang sepi, Lloyd segera mengeluarkan perlengkapan dari teman-temannya, kemudian mereka pun mulai membangun tenda agar mereka bisa bermalam sementara di sana. Dan karena sungai adalah tempat yang indah, tanpa basa-basi, Lika segera mengajak Yui untuk mandi dan membersihkan tubuh mereka. Tapi ketika Lloyd sedang mencari makan siang di hutan, secara tiba-tiba Lloyd mendengarkan teriakan dari para gadis yang terdengar seperti meminta bantuan. Ternyata di sungai yang indah itu terdapat monster kadal ranjang yang sedang mengincar mereka. Untungnya, Lloyd pun segera melemparkan perlengkapan Lika dan Yui agar mereka bisa bertarung dan mengalahkan kadal ranjang tersebut. Akan tetapi, di saat Yui pengen mengatakan terima kasih kepada Lloyd,
Setelah insiden itu, Lloyd segera memberikan pelajaran sihir kepada teman-temannya agar mereka bisa menggunakan sihir penyimpanan seperti Lloyd. Karena jika mereka masih bergantung kepada Lloyd, maka Lloyd akan sangat merasa terbebani. Dan nampaknya pada malam hari, hutan sihir nggak akan membiarkan mereka tidur dengan mudah. Karena di saat Lloyd sedang berjaga bersama Yui, secara tiba-tiba datanglah beberapa monster tarantula yang sedang berjalan ke arah hutan. Dan sialnya lagi, ketika mereka sedang memantau pergerakan dari para monster itu, Lika malah nggak sengaja menginjak ranting yang seketika membuat mereka harus bertarung dengan beberapa monster tarantula. Meskipun insiden semalam hampir membunuh mereka, Lloyd dan teman-temannya justru merasa semakin bersemangat karena mereka pasti akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Sementara di lain tempat, kita pun akan melihat anak buah dari Raja Iblis yang nampaknya sedang mengatur rencana penyerangan kepada Kerajaan Iftar, di mana pada rencana itu mereka akan menggunakan kristal Magic Stone agar mereka bisa mengumpulkan para monster dan menyerang kerajaan. Lalu kembali pada Lloyd dan teman-temannya, di mana ketika mereka sampai pada hutan sihir, Lloyd pun merasa kalau ada hal aneh yang sedang terjadi. Ya, karena saat ini, hutan sihir sangat terlihat sepi dan lebih sepi dari biasanya. Oleh karena itu, Lloyd pun segera menggunakan sihir evaluasi agar mereka bisa keluar dari hutan sihir tersebut dan mengetahui apa yang terjadi. Akhirnya, dengan menggunakan sihir tersebut, Lloyd dan teman-temannya berhasil sampai di desa tujuan mereka. Di sana, mereka pun melihat beberapa serigala sesuai apa yang telah dikatakan pada misi tersebut. Lalu karena merasa penasaran dengan pemandangan itu, Lloyd kembali menggunakan sihir evaluasinya agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar saja, dari kejauhan, Cross nggak sengaja melihat kristal sihir yang nampaknya sedang mengumpulkan para serigala itu. Dan saat melihat kristal yang berada di sana, Lloyd pun menjelaskan kalau kristal itu adalah kristal bernama Magic Stone yang sering dipakai oleh para bangsa Orc untuk mengendalikan para monster. Dan agar bisa menghentikan hal itu, Lloyd segera menyuruh Cross untuk menggunakan busurnya, sementara Lloyd akan memberikan sihir peningkatan skill kepada Cross agar Cross bisa mengenai batu kristal itu. Tapi sialnya, meskipun batu Magic Stone telah dihancurkan, secara tiba-tiba masih ada ribuan monster yang berlari ke arah mereka. Akhirnya, pertarungan pun terjadi dengan sangat sengit antara skuad Lloyd yang harus mengalahkan para monster itu. Tapi seperti yang diketahui, bahwa karena Lloyd punya sihir support yang luar biasa, Lloyd dan teman-temannya berhasil mengalahkan para monster dengan kerjasama tim yang sangat hebat. Dan agar mengantisipasi penyerangan kedua, Lloyd pun segera memberikan ramuan kecepatan kepada mereka agar mereka bisa mencari sumber masalah dari insiden tersebut. Karena Lloyd merasa kalau mungkin saja ada orang yang sengaja menggunakan kristal sihir agar bisa memancing para monster dan menyerang kerajaan. Dan benar saja, pada lain sisi, kita pun akan melihat dua utusan Raja Iblis yang nampaknya ingin menyerang kerajaan Iftar. Di mana pada serangan kali ini, mereka akan menggunakan gadis Ors yang telah mereka tangkap dan menggunakan kekuatannya untuk menyerang kerajaan Iftar. Lalu kembali pada Lloyd, di mana dengan menggunakan sihir evaluasi kembali, Lloyd dan skuad Yui berhasil menemukan koordinat dari batu kristal yang lain. Tapi sebelum pergi, Yui segera memberikan peringatan kepada Lloyd agar mereka semakin berhati-hati dengan apa yang sedang berada di depan mereka. Karena bisa saja ada monster atau penyihir jahat yang sedang bersiap untuk menyerang mereka. Hingga ketika sampai pada akhir dari jalan tersebut, mereka bertemu dengan rumah kecil terbengkalai yang terlihat sangat mencurigakan. Oleh karena itu, Lloyd dan teman-temannya segera bergerak secara perlahan dan segera mengintai setiap hal yang berada di dalamnya. Tapi karena rumah tersebut sangatlah kosong, Lloyd pun kembali menggunakan sihir evaluasi sampai berhasil menemukan orang di balik pintu rahasia yang tersembunyi di bawah tanah. Lalu tanpa basa-basi, Lloyd pun segera menjebol pintu rahasia, sementara Yui dan teman-temannya akan bertugas untuk menangkap kedua penyihir itu. Bahkan ketika satu penyihir akan kabur sambil membawa gadis Ors yang malang dengan kecepatan yang tinggi, Yui berhasil menghentikan pelariannya dan juga segera menghabisi pria itu. Dan setelah mengalahkan beberapa penyihir nakal tersebut, Lloyd segera membuka segel dari gadis Ors itu, kemudian merawatnya sampai bisa tersadar kembali. Hingga setelah menunggu selama beberapa menit, akhirnya gadis Ors yang mereka selamatkan kembali tersadar dengan wajah yang masih ketakutan.
Kemudian Lloyd pun segera bertanya tentang alasan dari para penyihir yang menculik gadis Orch itu. Dan gadis bernama Claire itu pun menjawab kalau para iblis saat ini sedang mengincar dirinya karena pengen menggunakan kekuatan Claire untuk mengumpulkan para monster dan menyerang manusia. Lantaran seperti yang diketahui, kalau kekuatan utama dari para bangsa Orch atau bangsa setengah manusia merupakan sihir yang bisa mengendalikan para monster untuk berbuat hal apapun. Namun saat mendengar hal itu, Lloyd seketika menjadi sangat khawatir kepada kerajaan Iftar yang mungkin saat ini akan kembali diserang lagi. Dan benar saja, ketika Lloyd menggunakan sihir evaluasi tingkat tinggi, Lloyd kembali merasakan pergerakan dari batu kristal yang nampaknya sedang menyuruh para monster untuk menyerang kota Iftar. Oleh karena itu, Lloyd segera membagi tugas kepada teman-temannya, di mana Lloyd dan Claire akan menghancurkan kristal terakhir, sementara Yui dan teman-teman lainnya akan kembali dan melindungi kerajaan Iftar. Sementara itu, setelah mendapatkan berita penyerangan di pagi hari, Allen pun segera mengajak para hunter berkumpul karena mereka akan bertarung melawan ribuan monster yang menyerang kota. Dan meskipun ada ribuan monster yang sedang menyerang kota, Allen yang merasa hebat mengatakan kalau mereka pasti bisa menghentikan para monster dengan bantuannya. Tapi saat mendengar hal itu, para rekan Allen tiba-tiba saja menolaknya karena mereka tidak percaya diri untuk melawan ribuan monster itu. Apalagi semenjak kepergian Lloyd beberapa hari yang lalu, membuat performa dari skuad mereka semakin menurun secara drastis. Lalu di tengah perasaan Allen yang sangat kesal, rekan Allen yang bernama Lina pun menjelaskan bahwa sebenarnya sihir Lloyd lah yang sangat berperan besar kepada tim mereka. Jadi karena kesombongan dan sikap arogan Allen selama ini, membuat Allen menjadi buta dan mengira kalau kemenangan yang mereka dapatkan hanya berasal dari dirinya saja. Ketika mendengar hal itu, Allen yang merasa malu segera kabur dan pergi meninggalkan kerajaan Iftar. Lalu kembali pada Lloyd dan Claire, di mana dengan sihir evaluasi tingkat tinggi, akhirnya mereka pun berhasil menemukan kristal terakhir pada sore hari. Dan secara perlahan, Lloyd segera menggunakan sihir kamuflase agar mereka bisa menghancurkan kristal sihir dengan mudah. Namun sialnya, ketika pengen menghancurkan kristal terakhir, Claire yang beban malah nggak sengaja tersandung dan membuat para serigala menyadari keberadaan mereka. Sementara di kerajaan, warga dan kesatria segera bersiap karena para monster telah sampai dan akan segera menghancurkan mereka. Tapi untungnya, sebelum para monster sempat menyerang, Claire yang beban langsung menggunakan sihir dari bangsa Orch dan berhasil mengendalikan para monster itu melalui suaranya. Lalu setelah kristal terakhir dihancurkan, Lloyd segera mengajak Claire ke tempat yang tinggi agar mereka bisa menghentikan serangan dari para monster di kota. Dan pada akhirnya, dengan menggabungkan sihir Claire dan sihir peningkatan Lloyd, peperangan antara manusia dan para monster berhasil dihentikan pada pagi hari. Saat mendengarkan kekalahan dari monster yang mereka kirim, para iblis pun menjadi sangat kesal karena rencana mereka bisa dipatahkan oleh Claire dan juga Lloyd. Sementara di lain sisi, Lloyd langsung dianggap sebagai hero pada kerajaan Iftar karena telah menggunakan banyak sihir demi menyelamatkan kerajaan mereka. Tapi karena Lloyd adalah seorang introvert, Lloyd memutuskan untuk segera kabur dari para warga yang sedang mengejarnya. Sementara itu, rekan Merlin segera melapor kepada Merlin kalau Lloyd telah mengalami banyak perkembangan sejak berada di kota. Tapi meskipun Lloyd telah menjadi pahlawan di kerajaan Iftar, Merlin justru semakin merasa khawatir kepada muridnya karena pasti akan ada banyak orang yang merasa iri kepada Lloyd. Dan benar saja, di lain sisi, kita akan melihat wajah Ellen yang begitu murka setelah Lloyd berhasil mencapai peringkat pahlawan di kerajaan. Oleh karena itu, Ellen pun memutuskan untuk meninggalkan kerajaan agar dia bisa mengumpulkan kekuatan dan membalas hal tersebut. Tapi setelah itu, rekan Merlin juga menyampaikan hal yang lebih penting kepada Merlin, bahwa pada pertarungan yang Lloyd dan timnya hadapi, ternyata merupakan ulah dari rencana Raja Iblis yang pengen menghancurkan umat manusia lagi. Saat mendengar hal itu, Merlin pun menjadi sangat terkejut dan gak menyangka kalau Raja Iblis yang telah dikalahkan beberapa tahun yang lalu ternyata masih hidup dan sedang merencanakan hal yang baru. Hingga kembali pada Lloyd dan Yui, di mana setelah mereka menjadi pahlawan dari kerajaan, tim Lloyd akan kembali mendapatkan misi penting dari wali kota untuk mengantar Claire kembali di kerajaannya. Karena rupanya, gadis Orch yang telah mereka selamatkan tersebut ternyata merupakan calon penerus dari kerajaan Orch yang luar biasa. Dan lantaran saat ini para iblis sedang mengincar dirinya, wali kota pun memberikan tawaran kepada Lloyd dan Yui bahwa jika mereka bisa mengantar Claire dengan selamat, maka tim mereka akan mendapatkan hadiah yang setara dengan hutang negara Konoha.
Akhirnya, pada keesokan hari, Lloyd dan teman-temannya akan menempuh perjalanan yang panjang agar mereka bisa mengantar Claire sampai pada kerajaan manusia hewan atau bangsa Orch. Dan selama perjalanan, mereka pun sering mampir pada beberapa kota kecil agar bisa mengisi persediaan dan perlengkapan mereka selama beberapa hari ke depan. Jadi pada keesokan hari, Dagis dan beberapa teman lainnya segera mencari perlengkapan tambahan yang dapat membantu mereka pada perjalanan berikutnya. Dimulai dari Dagis yang membeli sebuah perisai baru, Lika yang berlatih sihir penyerangan baru, dan Lloyd yang masih sibuk mempelajari beberapa sihir terbaru. Lalu saat malam hari, setelah setiap rekannya telah mempersiapkan perlengkapan mereka masing-masing, tanpa basa-basi, mereka pun akan kembali menempuh perjalanan panjang pada keesokan pagi. Sementara itu, kita pun akan kembali melihat utusan Raja Iblis yang bernama Sahroni yang nampaknya sedang mendapatkan misi baru dari Sang Raja Iblis. Di mana pada misi tersebut, Sahroni harus segera mendapatkan Claire kembali agar rencana penyerangan mereka bisa kembali dilakukan. Tapi di saat yang sama, Merlin nampaknya sedang berjalan ke arah kerajaan karena dia ingin meminta bantuan kepada teman lamanya agar bisa mencari keberadaan Lloyd yang sedang bersama dengan Claire. Apalagi setelah menerima info dari rekannya, membuat Merlin menjadi semakin khawatir kepada Lloyd, yang mungkin saja akan terkena serangan dari para iblis yang saat ini sedang mengincar Claire. Lalu kembali pada Lloyd dan teman-temannya, di mana setelah melewati hutan sihir yang panjang, akhirnya mereka pun akan segera sampai di kota yang bernama Scarce. Tapi sewaktu Lloyd akan membuka rute menggunakan sihir evaluasi lagi, secara mengejutkan, Lloyd merasakan lonjakan sihir aneh yang berasal dari kota. Oleh karena itu, Lloyd segera mengajak teman-temannya berlari ke arah kota agar mereka bisa mencari tahu penyebab dari lonjakan sihir itu. Dan ketika sampai di kota tersebut, Lloyd dan Lika menjadi sangat terkejut dengan para warga yang telah meninggalkan kota mereka. Lalu tak lama dari itu, datanglah utusan Raja Iblis bernama Sahroni yang nampaknya telah menunggu kedatangan mereka sedari tadi. Namun tentunya, sebelum Claire ditangkap oleh Sahroni dan para anak buahnya, Lloyd segera melepaskan sihir peningkatan agar Cross dan Yui bisa menyerang Sahroni dengan mudah. Oh! Akan tetapi, meskipun telah menerima serangan yang sangat banyak dari mereka, Sahroni ternyata masih kuat dan bahkan tidak terkena serangan yang signifikan. Saat melihat hal itu, Lloyd pun seketika menyadari kalau Sahroni telah menggunakan sihir perisai transparan yang tidak terlihat secara kasat mata. Tapi untungnya, ketika Sahroni akan melepaskan serangan yang luar biasa, datanglah seorang pria bernama Leon yang segera menghentikan serangan Sahroni tersebut. Melihat pria itu yang datang, Claire pun seketika menjadi sangat bahagia karena Leon ternyata merupakan kesatria yang berasal dari kerajaan manusia kucing. Tapi nampaknya reuni perkenalan itu nggak akan berlangsung lama karena Sahroni perlahan bangkit dan kembali memberikan perlawanan kepada Lloyd dan teman-temannya lagi. Dan sial, karena Leon adalah pria yang arogan kepada orang asing, Leon malah menyuruh Lloyd untuk mundur dari hadapannya karena Leon akan mengalahkan Sahroni tanpa bantuan mereka. Apalagi karena saat ini Claire sedang memperhatikannya, membuat Leon menjadi semakin bersemangat dalam pertarungan melawan Sahroni. Namun ketika melihat Sahroni yang tidak membalas serangan Leon, Lloyd pun baru menyadari kalau Sahroni ternyata sedang mengumpulkan serangan yang Leon berikan agar dia bisa membalikannya dalam satu serangan pamungkas. 終わりにするぞ。魔力圧縮だ。 Dan sialnya, dengan memanfaatkan ledakan yang terjadi, Sahroni berhasil kembali menangkap Claire, lalu membawa Claire menggunakan pesawat yang telah dia siapkan. Saat melihat Claire yang kembali ditangkap, Leon yang panik segera mengejar mereka, meskipun pada akhirnya terjatuh karena kehabisan tenaga. Dan karena Leon sangat merasa khawatir kepada temannya, Lloyd pun segera mengajak Leon untuk bekerja sama agar mereka bisa menyelamatkan Claire tanpa resiko yang tinggi. Kemudian, setelah menangkap Claire kembali, Yono segera mengatakan rencana baru mereka kepada Sahroni kalau dia akan menggunakan sihir yang Claire miliki untuk menggabungkan para monster dengan kristal Raja Iblis. Akan tetapi, di saat Yono akan mengerjakan rencana gila mereka, dari arah luar, datanglah Lloyd dan teman-temannya yang sedang bekerja sama untuk menggapai pesawat Sahroni. Melihat hal itu, Sahroni pun menjadi sangat kesal karena mereka akan kembali membatalkan rencana Raja Iblis. Oleh karena itu, Sahroni segera menyerang mereka dengan tinju level tinggi agar rencana kali ini bisa berjalan dengan lancar.
Dan tentu saja, menghadapi iblis sejati merupakan hal yang sangat sulit dan berbeda dari biasanya. Lantaran meskipun telah diserang berkali-kali, Sahroni masih bisa bertahan dan bahkan terlihat sehat walafiat. Tapi tanpa dia sadari, kalau beberapa menit yang lalu, Lloyd telah menggunakan sihir penghilang sakit agar Leon bisa menyerang tangan Sahroni tanpa Sahroni sadari. Dan karena serangan tersebut, Sahroni pun memutuskan untuk segera kabur, lalu menyuruh Yono agar segera mempercepat rencana mereka. Tapi Yono pun segera membantahnya karena dia masih membutuhkan beberapa penyesuaian lagi. Jadi agar bisa menahan Lloyd dan rekannya sementara waktu, Yono segera melepaskan beberapa monster demi menghalau pergerakan dari Lloyd dan teman-temannya. Hingga setelah beberapa menit kemudian, Yono segera mengaktifkan kristal yang telah siap dan seketika menggabungkan para monster itu. Bahkan karena lonjakan sihir yang tidak stabil, Sahroni yang bernasib sial justru ditelan oleh lonjakan sihir tersebut. Lalu akibat eksperimen yang telah Yono lakukan, terciptalah makhluk anomali Winda Basudara yang bersiap untuk menghabisi Lloyd dan teman-temannya. Sementara di kerajaan, ketika merasakan lonjakan sihir yang sangat besar, Merlin yang merasa khawatir kepada Lloyd memutuskan untuk segera pergi dan mencari Lloyd sekarang juga. Lalu akibat ledakan sihir yang sangat besar, membuat pesawat tersebut akan segera terjatuh dan menabrak hutan sihir. Sebelum hal itu terjadi, Lloyd dengan sigap menyuruh teman-temannya melompat agar menghindari ledakan dari pesawat yang terjatuh. Tapi sialnya, walaupun telah terkena ledakan yang sangat besar, Sahroni yang saat ini telah menjadi monster mampu bertahan tanpa goresan pada tubuhnya. Melihat hal itu, Lloyd segera mengajak teman-temannya bersembunyi agar mereka bisa mengatur rencana untuk mengalahkan Sahroni. Lalu di tengah situasi yang menegangkan, Lloyd pun kembali teringat dengan kekuatan sihir Claire yang bisa menghentikan dan mengontrol para monster. Namun saat Lloyd akan melancarkan rencana mereka, datanglah Merlin yang segera menghentikan rencana tersebut. Karena meskipun mereka berniat mengalahkan Sahroni dengan sihir yang Claire miliki, tapi gak menutup kemungkinan kalau sihir itu justru akan berbalik dan membuat Sahroni menjadi semakin lepas kendali. Tapi karena dia sangat yakin dengan rencana mereka, Lloyd pun segera menghiraukan peringatan Merlin dan akan segera menghentikan serangan dari Sahroni, di mana dengan menggunakan sihir tingkat tinggi, Lloyd segera memancing perhatian Sahroni, sementara Claire akan fokus menghentikan pergerakan Sahroni menggunakan sihir suaranya. Siapa sangka, rencana yang Lloyd pikirkan ternyata dapat bekerja dengan baik. Dan saat melihat perkembangan dari muridnya yang semakin bertambah kuat, Merlin pun seketika terharu dengan perkembangan yang Lloyd dapatkan. Singkat cerita, setelah insiden tersebut, Claire akan segera berpisah dengan teman-temannya dan Lloyd karena Claire harus kembali dan menjadi penerus dari kerajaan manusia kucing. Tapi, bukannya berterima kasih kepada Lloyd selama ini, gadis beban yang gak berguna ini malah berterima kasih kepada Leon yang telah berjuang menyelamatkannya.